Sebelum tank modern dengan lapis baja tebal dan meriam besar mendominasi medan perang, ada satu mesin perang Soviet yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan untuk meraih kemenangan. Perkenalkan, tank BT. Dengan desain revolusioner yang mengorbankan perlindungan demi kecepatan, tank ini mampu melaju secepat mobil sport di medan perang. Bayangkan sebuah tank yang bisa mengejar musuh sambil melakukan manuver menghindari tembakan. Tank BT adalah bukti nyata bahwa kecepatan bisa menjadi senjata yang mematikan di medan perang. Mari kita telusuri sejarah, desain unik, dan peran penting tank BT dalam mengubah taktik perang di era Perang Dunia Kedua. Tank BT adalah salah satu dari serangkaian tank ringan Soviet yang diproduksi dalam jumlah besar antara tahun 1932 dan 1941. Mereka berlapis baja ringan, tetapi cukup bersenjata lengkap untuk masanya, dan memiliki mobilitas terbaik dari semua tank kontemporer. Tank BT dikenal dengan julukan Betka dari akronim Betushka. Tank ini sangat terkenal pada masanya dan digunakan di berbagai negara seperti Uni Soviet, Republik Spanyol, Spanyol Francois, Taiwan, Cina, Mongolia, Finlandia, Rumania, Jerman, dan Afghanistan. Tank BT juga digunakan dalam Perang Saudara Spanyol, Perang Cina-Jepang Kedua, konflik perbatasan Soviet-Jepang, invasi Polandia, Perang Musim Dingin, dan Perang Dunia Kedua. Berikut varian tank BT yang pernah diproduksi massal. BT-2. Sebelum membahas tank BT-2, ada cerita menarik dari sejarah awal mula tank BT. J. Walter Christie, perancang tank BT, sebenarnya berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Tank karyanya ini ditolak oleh Biro Persenjataan Angkatan Darat Amerika. Namun rancangan tank Christie diambil oleh agen Uni Soviet pada tahun 1930 dan kemudian dikembangkan oleh Uni Soviet. Salah satu fitur paling menonjol dari BT-2 adalah kemampuannya untuk dikonversi dari roda menjadi trek. Hal ini memungkinkan tank untuk bergerak cepat di jalan raya dan kemudian beralih ke mode trek untuk melintasi medan yang lebih kasar. Untuk mencapai kecepatan tinggi, BT-2 mengorbankan perlindungan lapis baja yang tebal. Lapis bajanya relatif tipis, hanya cukup untuk menahan peluru kaliber kecil. Persenjataan utama BT-2 adalah meriam kaliber 45 mm yang cukup efektif untuk melawan tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya pada masanya. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin untuk pertahanan diri. Untuk menggerakkan bobotnya yang relatif ringan, BT-2 dilengkapi dengan mesin yang cukup bertenaga, memungkinkan tank ini mencapai kecepatan yang mengesankan untuk ukurannya. BT-2 digunakan secara ekstensif oleh Uni Soviet selama Perang Saudara Rusia dan awal Perang Dunia Kedua. Kecepatannya yang tinggi membuatnya sangat berguna untuk melakukan serangan kilat dan pengejaran musuh. Namun, perlindungan lapis bajanya yang tipis menjadi kelemahan besar ketika menghadapi tank musuh yang lebih berat dan persenjataan anti-tank. BT-5. Fitur paling menonjol dari BT-5 adalah kecepatannya yang luar biasa untuk ukuran tank pada masa itu. Hal ini dimungkinkan berkat desain suspensi yang unik dan penggunaan roda jalan yang lebar. Untuk mencapai kecepatan tinggi, BT-5 mengorbankan perlindungan. Lapis baja yang digunakan relatif tipis, sehingga membuatnya rentan terhadap tembakan senjata anti-tank. BT-5 umumnya dilengkapi dengan meriam kaliber 45 mm dan beberapa senapan mesin. Meskipun persenjataan ini cukup memadai untuk melawan tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya, namun kurang efektif melawan tank-tank berat musuh. Selain kecepatan, BT-5 juga memiliki mobilitas yang tinggi. Tank ini mampu melintasi berbagai medan, termasuk medan yang sulit seperti rawa dan gurun. BT-5 digunakan secara ekstensif oleh Uni Soviet selama Perang Musim Dingin melawan Finlandia dan pada awal Perang Dunia Kedua. Kecepatan dan mobilitasnya sangat berguna dalam melakukan serangan mendadak dan pengejaran terhadap pasukan musuh. Namun, kelemahan utama BT-5 yaitu perlindungan yang tipis menjadikannya sangat rentan terhadap serangan balik. BT-7. Fitur paling menonjol dari BT-7 adalah kecepatannya yang luar biasa. Dengan menggunakan roda jalan yang bisa ditarik, tank ini mampu melaju di jalan raya dengan kecepatan hingga 60 km per jam, membuatnya setara dengan kecepatan mobil pada masa itu. Untuk mencapai kecepatan tinggi,
BT-7 dirancang dengan lapisan baja yang relatif tipis. Hal ini membuat tank ini lebih rentan terhadap serangan, namun juga membuatnya lebih lincah dan cepat. BT-7 biasanya dilengkapi dengan meriam utama kaliber 45 mm atau 76 mm, serta senapan mesin. Persenjataan ini cukup memadai untuk melawan tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya pada masanya. Fitur unik dari BT-7 adalah roda jalannya yang bisa ditarik. Ketika beroperasi di medan yang sulit, roda jalan bisa diturunkan untuk meningkatkan traksi. Namun, saat beroperasi di jalan raya, roda jalan bisa ditarik untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kecepatan. Tank ini dioperasikan oleh kru yang terdiri dari 4 orang, termasuk komandan, penembak, loader, dan pengemudi. B-7 digunakan secara ekstensif oleh Tentara Merah selama Perang Musim Dingin melawan Finlandia dan pada awal Perang Dunia Kedua. Kecepatan dan mobilitasnya sangat berguna untuk melakukan manuver cepat dan mengejutkan musuh. Namun, lapis baja yang tipis menjadi kelemahan utama saat menghadapi tank-tank musuh yang lebih modern dan persenjataan anti-tank yang semakin canggih. Tank BT-7M. Evolusi terakhir dari seri tank B yang terkenal cepat dan lincah buatan Uni Soviet. Dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa dan desainnya yang inovatif, tank ini memainkan peran penting dalam konflik-konflik awal Perang Dunia Kedua. BT-7M merupakan hasil pengembangan dari BT-7, yang pada gilirannya merupakan penerus BT-5. Salah satu perbedaan utama BT-7M adalah penggunaan mesin diesel V2 yang lebih bertenaga, menggantikan mesin bensin pada model sebelumnya. Mesin baru ini memberikan peningkatan signifikan dalam daya tahan dan jangkauan operasional tank. Fitur paling menonjol dari BT-7M adalah kecepatannya yang luar biasa. Dengan mesin diesel yang bertenaga dan bobot yang relatif ringan, tank ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi di medan perang, jauh melampaui tank-tank kontemporer lainnya. Untuk mencapai kecepatan tinggi, BT-7M mengorbankan perlindungan lapis baja yang tebal. Lapis baja tank ini relatif tipis, terutama di bagian depan. B-7M dilengkapi dengan meriam 45 mm yang cukup efektif untuk melawan tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya pada masanya. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial untuk menghancurkan infanteri musuh. Sistem suspensi pada BT-7M dirancang khusus untuk memberikan mobilitas yang tinggi di berbagai medan. Tank ini mampu melintasi medan yang sulit dengan kecepatan tinggi. Desain BT-7M sangat khas dengan bentuk lambung yang meruncing di bagian depan untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan. BT-7M digunakan secara ekstensif oleh Uni Soviet dalam berbagai konflik, termasuk Perang Musim Dingin melawan Finlandia dan awal Perang Dunia Kedua. Kecepatan dan kelincahan tank ini sangat efektif dalam melakukan manuver cepat dan mengejutkan musuh. Namun, lapis baja yang tipis menjadi kelemahan besar ketika menghadapi tank-tank musuh yang lebih modern dan bersenjata lebih berat. Selain BT-2, BT-5, BT-7, dan BT-7M, banyak seri BT yang dibuat namun tidak pernah diproduksi massal dan hanya berakhir sebagai prototipe. Ada juga versi yang dibuat di luar Uni Soviet seperti BT-42 dan BT-43 yang dibuat di Finlandia. Tank BT, dengan kecepatannya yang luar biasa dan desainnya yang revolusioner, telah mengubah cara kita memandang tank. Meskipun masa baktinya singkat, warisan tank BT sebagai pelopor tank cepat tetap hidup hingga kini. Kemampuan manuvernya yang lincah dan kecepatannya yang mengagumkan telah menginspirasi generasi-generasi desainer tank setelahnya. Jadi, apa kamu tertarik untuk melihat bagaimana tank-tank modern terinspirasi oleh tank BT? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.